Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat portal energi atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana jika readingan saya ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti pembacaan saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, melainkan ditujukan untuk orang lain ya. Mohon tidak perlu sampai baperan, apalagi marah-marah di kolom komentar, sementara readingan juga belum tentu ditujukan untuk diri kamu juga ya. Bayangin aja ribuan orang yang nonton video saya ini, tidak mungkin mereka semuanya itu memiliki nasib ataupun kasus yang sama. Pasti ada orang yang beda-beda ya. Mau lebih akurat atau lebih resonate ke energi kamu seorang diri aja ya, saran saya lakukanlah persona reading dengan diri saya. Karena di dalam persona reading itu butuh foto kamu yang jelas, nama lengkap, zodiak, umur ya, supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang si penanya itu aja ya. Oke, dan memang persona reading itu adalah layanan berbayar ya. Sebab sangat menguras energi dan tenaga banget. Bayangin aja orang yang mencari saya ya, udah pasti mereka semuanya itu memiliki masalah. Kalau tidak punya masalah ya buat apa ya, mereka mencari diri saya juga ya. Sedangkan kalau di general reading ini kan kadang-kadang energinya itu bisa random. Ya maksud dari random itu ya, di menit tertentu energi bisa terasa resonate untuk diri kamu, tapi di menit berikutnya lagi ya bisa saja energinya terasa nggak resonate sama sekali ya. Karena yang ada di menit berikutnya itu adalah energi orang lain, bukan energi kamu lagi. Oke? Yang bijaksana dikit ya, karena sistem cara kerja dan prinsip dari si general reading ini kan tarikan energinya itu kolektif ya, atau beragam-ragam, atau variatif juga ya, bervariasi juga bisa jadi beberapa kasus yang terangkat di sini dan belum tentu ada kasus kamu yang terbaca. Oke. Readingan saya ini bisa bersifat vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini ya, bisa saja masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Dan readingan juga bisa bersifat timeless ya, dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Yang ikut readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu ya, boleh ikut video readingan saya ini ya. Tema yang akan kita angkat kali ini ya, apa godaan besar yang dia dapatkan ya, apa godaan besar yang dia dapatkan dalam hidupnya ya. Maksudnya godaan terbesar itu kan ditujukan kepada dia yang telah memanipulasi diri kamu dan telah mengkhianati diri kamu ya. Orang yang biasanya suka melakukan tindakan manipulatif itu, orangnya itu kan pasti kerap hidupnya itu mendapatkan cobaan atau godaan yang sangat gede banget. Kita akan lihat di sini. Oke. Langsung aja kita masuk ke pokok permasalahan. Nanti kronologisnya barusan akan saya sampaikan di penghujung readingan. Five of Swords. Godaan bertengkar ya. Godaan untuk ya menyabotase milik orang lain. Kayaknya ini orang ya, setelah memanipulasi dan mengkhianati diri kamu, dia kayak merasa nggak cukup lagi. Ini orang egonya ya sangat gede banget. Kamu berdealing dengan orang yang sangat serakah ya, sangat tamak, sangat serakah ya, selalu ingin menang sendiri. Oke. Tapi sekarang godaan terbesar yang orang ini dapatkan di dalam kehidupan dia tersebut ya, kerap kali terjadi perselisihan antara dia dengan teman kerja dia, perselisihan antara dia dengan ibaratnya kayak ya saudara-saudara dia sendiri, orang-orang yang ada di sekitaran dia. Orang ini kerap kali terlibat yang namanya perselisihan ya, cekcok atau adu mulut ya, pertengkaran dengan orang-orang. Nah kayak gitulah ya. Godaan berupa gengsi, ego, ingin memiliki sesuatu, godaan keserakahan yang kerap kali dimiliki oleh orang ini. Oke. Ini ada simbol zodiak dari zodiak Aquarius ya.
Nah, saya disclaimer dulu, jika saya menyebutkan zodiak bukan berarti orangnya itu benar-benar berzodiak Aquarius ya. Oke, zodiak Aquarius yang saya sebutkan itu hanyalah simbol dari si kartu 5 pedang ini aja, bukan si orangnya ya. Sejatinya reading saya ini juga bisa ditujukan untuk 12 zodiak sekalipun, meskipun zodiak itu tidak saya sebutkan. Oke. Jadi tidak usah baperan ya, dikait-kaitkan kepada si orangnya tersebut. Godaan terbesar ini udah berupa keancaman ya, saya lihat ya, rasa takut ya. Rasa takut kalau barangnya ini diambil oleh orang ya. Karena kenapa ya? Dia memiliki rasa insecure, takut sampai Amsyong membangun benteng, tiang-tiang bentengnya begitu tingginya. Ya, karena ini ya, dia sudah pernah memanipulasi, memanfaatkan ya, dan sudah pernah mengkhianati diri kamunya tersebut. Makanya dia takut kalau hal ini terjadi lagi di dalam kehidupan dia. Akibatnya ya, pasti orang ini merasa kayak insecure, tidak nyaman. Hidup dia itu kayak selalu merasa kayak terancam ya. Terancam apa? Five of Swords. Kalau apa yang udah dia miliki kembali direbut oleh orang, dia ibaratnya ini orang tahu juga ya yang namanya perbuatan dia ya. Contoh kayak uang setan dimakan hantu gitu lah. Oke. Uang setan dimakan hantu, dia tahu juga apapun harta benda materi yang dia sabotase dari orang lain, termasuk dari diri kamu, menipu, mengkhianati diri kamu, setiap perbuatannya itu pasti akan mengandung konsekuensi. Dia sadar kayak gitu, tapi dia terus melakukannya. Dan setelah melakukannya, dan dia sedang berada di dalam rasa ketakutan dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Inilah godaan terbesar, yakni rasa ketakutan. Kalau apa yang dia milikin, apa yang telah dia ambil, diambil kembali oleh orang lain. Kayak gitu. Ini orang egois banget ya. Maunya mengambil barang milik orang lain, tapi tidak mau diambil barangnya tersebut. Biasanya tipe-tipe orang kayak gini ya, taunya cuma meminta, tidak tahu untuk memberi ya. Ini ada zodiak Sagittarius ada di sini. Kemudian ada kartu Ace of Cups. Godaan iman ya. Godaan iman yang datang di dalam kehidupan dia. Ini orang kerap kali terlibat yang namanya acara perselingkuhan ya, atau selalu terlibat dalam skandal-skandal yang berkaitan dengan masalah cinta, saya lihat ya. Oke, godaan apa yang datang, yang dia dapatkan di dalam kehidupan dia selain godaan iman, godaan hasrat ya, atau godaan hati dia tersebut? Bisa jadi ini adalah godaan investasi bodong, atau tawaran yang ibaratnya kayak menjanjikan, tapi dibalik semua itu adalah penipuan. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces ada di sini. Kemudian ada kartu Two of Wands ada di sini ya. Two of Wands ini adalah pelajaran ya. Orang ini sebenarnya saat ini kan setelah memanipulasi dan mengkhianati diri kamu, hidupnya ini kan banyak mendapatkan tamparan ya. Banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran yang sangat berharga yang dia terima di dalam kehidupan dia tersebut atas tindakan dan perbuatan dia. Makanya dia itu jadi ketakutan sendiri. Ibaratnya hidup orang yang satu ini kayak sedang merasa terancam dan tidak tenang di dalam hidup dia tersebut. Dan di sini kelihatan jelas ya, Two of Wands ini kan kayak menjaga jarak, membuat batasan ya antara dia dengan orang-orang yang ada di sekitaran dia. Karena dia selalu ya ingin kayak gimana caranya mempertahankan apa yang sudah menjadi milik dia tersebut ya, tidak sampai jatuh ke tangan orang lain. Oke, ini kelihatan hidup orang yang satu ini ya, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa akibat ulah dan tindakan dia kepada diri kamu. Sekarang dia ibaratnya kayak dihantui oleh rasa takut akan yang namanya karma ya. Dan rasa takut itu menjelma menjadi godaan yang setiap hari, setiap malam membuat dia itu merasa menjalani kehidupan ini kok kayaknya nggak nyaman, berada di dalam rasa ketakutan terus. Nah, kayak gitu ya. Ini ada Aries ada di sini.
Page of Pentacles ya. Oke. Ini ada kaitannya dengan masalah duit ya. Orang ini selalu mendapatkan godaan ya untuk kayak ya mengeluarkan duit lah, atau meminjam duit dari orang lah, atau bisa jadi godaan-godaan yang orang ini dapatkan ya. Banyak sekali orang yang ingin datang mencari kesempatan untuk memorotin uang dia tersebut dengan cara pinjam duit kepada diri dia. Pantesan dia itu takut ya. Langsung ibaratnya kayak menutup diri, tidak mau berhubungan dengan orang-orang. Kayak gitu. Oke. Ini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo ada di sini. Aduh, cilakanya ya orang yang satu ini ya. Kemudian godaan apa lagi ya di sini ya? Ini orang selalu haus akan harta materi, meskipun dia tahu segala macam tindakan yang dia lakukan itu kan pasti ada konsekuensi karma ya, hukum sebab akibat ya. Tapi satu hal yang tidak bisa dia perbaikin di kartu 10 Pentacles ini ya, dia selalu kayak suka mengincar keuangan orang lain. Terutama ya, skandal-skandal yang selalu terjadi kepada orang yang satu ini, dia selalu kayak mendekati pasangan orang lain. Nah, sekarang ini mungkin aja ada kaitannya ya dengan perselisihan ya. Mungkin aja orang yang dia dekatin itu kan orang yang sudah memiliki pasangan, dan pasangan dia itu kan ternyata ketahuan ya, dia mendekati pasangannya tersebut, atau ya ibaratnya hidup orang yang satu ini kan kerap kali mendapatkan ancaman ya dari pasangan dari orang yang dia dekatin tersebut. Pasangan orang yang dia dekatin tersebut selalu kayak memberikan ultimatum ya, ancaman-ancaman ingin menghancurkan hidup dia lah atau kayak gimana. Lihatlah sampai dia itu kayak ketakutan. Oke. Ini ada zodiak Virgo ada di sini ya. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya ya. Ini ada kartu apa lagi di sini? Kerap kali ya orang ini menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga orang ya, atau hubungan orang, karena dia selalu kayak mengincar harta materi dari orang lain kayak gitu ya. Dan di sini ya ini udah lebih menjurus ke arah ancaman ya, saya lihat ya, karena Knight of Swords di sini seorang kesatria yang memegang pedang gitu kan, datang mengejar ya, sambil mengayunkan pedang gitu kan. Orang ini kerap kali mendapatkan teror atau ancaman dari orang-orang, terutama datangnya itu dari pasangan orang yang dia deketin. Nah, kayak gitu ya. Makanya ketakutan dianya tersebut langsung kayak ya bersembunyi, ngumpet lah atau kayak gimana lah ya, karena di sini ada skandal masalah percintaan. Godaan yang berupa skandal masalah percintaan barusan kelihatan oleh saya di 10 Pentacles ini kan. Ternyata dia mendekati orang lain yang sudah memiliki pasangan, dan ketahuan oleh pasangan orang yang dia deketin tersebut, dan akibatnya dia berhadapan dengan pasangan si orang yang dia deketin itu. Dan pasangannya itu kan ibaratnya datang mengejar dia sampai membawa pedang gitu kan, memberikan ancaman kepada diri dianya tersebut. Dan kenapa dia suka mendekati pasangan orang lain? Karena ada duitnya. Mungkin aja ya dia bisa mengajari ya si orang tersebut untuk mengeruk ya uang dari pasangannya tersebut, kemudian berbagi dengan diri dia. Ini ada zodiak Gemini ada di sini. Kemudian kita akan tarik lagi kartu berikutnya ya. Di sini ada kartu Judgment ya. Sebenarnya orang yang satu ini sudah kerap kali mendapatkan teguran hidayah ya. Ibaratnya kayak peringatan dari alam semesta, peringatan dari Tuhan ya. Ini udah banyak sekali peringatan yang datang di dalam kehidupan dia tersebut. Tapi mungkin aja ya iman dia itu nggak kuat, sehingga ya setiap peringatan yang datang di dalam kehidupan dia dari Tuhan ya nggak dia indahkan. Akibatnya ini akan ada karma yang bermain di dalam kehidupan dia tersebut. Dan apa godaan terbesar yang dia hadapi
adalah rasa ketakutan. Rasa takut akan yang namanya kebangkitan spiritual, di mana dia mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepada yang ilahi, sang ilahi atau sang pencipta di sini ya. Tapi di samping dia merasa takut, merasa kayak dirinya itu kayak dilanda atau dikejar dosa, tapi dia itu tidak tahu berubah, tidak tahu ibaratnya kayak bertobat, nggak tahu insaf sama sekali. Dan rasa ketakutan, ibaratnya godaan terbesar yang didapat oleh orang yang satu ini kerap kali lebih menjurus ke arah spiritual awakening ya, dimana hidup dia itu kayak dikosongkan, yang kaya dimiskinkan, yang mulia dihinakan. Dia selalu takut ya akan hal ini terjadi di dalam kehidupan dia, tapi dia juga yang tidak mau bertobat. Nah, kayak gimana? Kan? Ini ada zodiak Scorpio ada di sini. Kemudian di sini ada kartu di Empress ya, godaan terbesar ya. Ini adalah tanggung jawab. Ini ada bacaan spesifik ya. Maksud dari spesifik itu, ibaratnya kayak 1000 orang yang nonton video saya ini, mungkin hanya ada 2 orang yang memiliki kasus kayak gini ya. Godaan terbesar, yakni ini orang mungkin aja dilanda rasa ketakutan karena dimintai tanggung jawab oleh pasangan dia tersebut, pasangan baru dia. Mungkin aja dia pernah kayak ya menghamili anak orang lah, atau kayak gimana lah ya. Kalau yang kamu dilingkan itu adalah seorang cewek, mungkin aja dia pernah dihamilin oleh orang lah ya. Jadi saya lihat banyak sekali godaan yang ada di dalam hidup orang yang satu ini. Yakni ya, kerap kali ya, berbuat sesuatu hal jinah gitulah. Ibaratnya kayak gitu, godaan berbuat hal jinah gitu kan. Akibatnya setelah ya melakukan kenikmatan yang sesaat, barusan ya, dia dituntut tanggung jawabnya oleh pasangan dia tersebut. Dan dia masih belum ready untuk bertanggung jawab. Pantesan di sini ada karma ya, atau teguran peringatan dari alam semesta kepada orang yang satu ini. Ini ada Scorpio, ini ada Taurus dan Libra ada di sini ya. Oke. Godaan akan yang namanya tanggung jawab ya. Oke, atas perbuatan dia kepada anak orang lain. Oleh perbuatan dia yang suka ya melakukan skandal di luaran sana, dia takut sendiri. Dia yang tergoda sendiri, saya lihat. Godaan akan kemakmuran, kelimpahan, akan harta materi milik orang lain. Oke, nah ini juga ya adalah kepuasan, kenikmatan ya. Pantesan orang yang satu ini kerap kali ya terjerat dalam godaan kayak hasrat nafsu atau kayak gimana, kenikmatan sesaat. Karena dia tidak berpikir panjang, iman orang yang satu ini kurang banget, minus banget kalau boleh saya bilang ya. Ini ada zodiak Pisces ada di sini, oke. Godaan tidak tahu bersyukur, selalu merasa kalau hidup dia itu kurang dan kurang aja, selalu mau yang lebih karena tadi udah saya katakan ya, ini orang serakah banget, tidak akan pernah merasa cukup di dalam kehidupan dia tersebut. Oke, makanya dia selalu mendapatkan teguran dari Tuhan, dan takutnya spiritual awakening bisa terjadi kepada diri dia karena dia itu selalu merasa serakah, tidak tahu bersyukur ya, tidak tahu kayak gimana ya mensyukuri hidup dia tersebut. Nah, oke. Makanya hidup dia ini kerap kali mungkin aja akan dikosongkan oleh alam semesta sampai tidak punya apa-apa supaya dia itu tahu rasa. Oke. Di sini ya jalan cerita atau kronologis ya antara kamu dan orang yang satu ini. Oke. Ini udah terlihat sangat jelas kamu berdealing dengan orang yang sangat egois banget ya. Gengsinya itu sangat tinggi banget. Ini orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Dan kayaknya ya orang ini selalu memanfaatkan ya diri kamunya tersebut. Dia selalu kayak menjual cinta ya, atau menjual kasih sayang. Oke. Tapi di balik dia jualan cinta gitu kan, sebenarnya ada yang mau dia incar berupa kesempatan untuk mendapatkan materi.
ingin menguras, ingin memanipulasi uang kamunya tersebut. Tapi sekali udah dia manipulasi uang kamu, selalu dia merasa kayak nggak cukup, dan nggak cukup lagi. Pengennya dapat yang lebih banyak, dan dapat yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya beberapa orang dari diri kamu udah merasa diri kamunya ini kan udah dimanfaatkan ya, udah kesal banget kepada diri dianya tersebut. Kamu memilih untuk seorang diri aja ya, di-impress seorang diri aja, tidak punya pacar, tidak punya teman juga enggak apa-apa, daripada punya pacar tapi pacarnya itu orang yang tidak tahu berterima kasih, kayak udah dikasih hati minta jantung gitu kan. Oke. Sampai membuat kamu ini udah marah banget lah kepada si doinya tersebut ya. Makanya, karena melihat diri kamu ini kan sudah tidak bisa dia morotin lagi, sudah tidak sanggup dia tipu lagi atau kayak gimana ya. Akhirnya dia meninggalkan diri kamu dan mencari orang lain, dan cilakanya ya, orang lain yang dia cari tersebut adalah orang yang sudah memiliki pasangan. Akibatnya ketahuan oleh si pasangan orang lain tersebut, dan pasangan dia itu kan, pasangan orang lain itu kayak mengejar-ngejar dia, ingin meminta tanggung jawab dari diri dianya tersebut atau kayak gimana. Makanya inilah godaan rasa takut ya, sampai hidup orang yang satu ini kan ngumpet terus ya, nggak berani keluar karena selalu dilanda godaan rasa ketakutan akan perbuatan dia tersebut. Dan ini memang adalah karma ya, atau ajab ya. Karma atau ibaratnya peringatan dari alam semesta supaya dia itu bisa hidup dengan lebih bersyukur. Nah, kayak gitulah ya. Jangan mengganggu pasangan orang lain kayak atau kayak gimana kayak ya. Jangan suka membiasakan mindset atau pola pikir yang serakah, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan. Oke. Dan mendapatkan sesuatu dengan cara yang manipulatif kayak. Nah, kayak gitu. Saran pesan lah untuk diri kamu ya. Apa yang mesti kamu lakukan? Ace of Swords ya. Kalau kamu merasa udah terganggu ya dengan orang yang satu ini, sebenarnya Ace of Swords ini dikatakan ya, tegurlah dia ya. Tegurlah dia atas perbuatan dia ya. Alangkah baiknya ya, coba kamu tegur dia kayak atau kayak gimana. Apalagi kalau kamu menemukan hidup dia itu hari ini carut marut selalu dilanda oleh rasa ketakutan ya. Alangkah baiknya kamu memberikan nasihat juga kepada diri dianya tersebut ya. Dan Ace of Swords juga ini ibaratnya tangan yang membawa pedang kan. Putuskan ya, putus ya koneksi kamu dengan orang yang satu ini. Karena tipe orang-orang kayak gini, ini ibaratnya sudah nggak ada faedahnya lagi ya di dalam kehidupan kamunya tersebut. Jadi alangkah baiknya lebih baik kamu mengakhiri lah koneksi kamu dengan orang yang satu ini ya, Ace of Swords ya. Tapi beberapa orang, kalau kamu masih menginginkan si doinya tersebut ya, alangkah baiknya ya kamu disuruh tegur ya. Berikan nasihat kepada dia kayak atau apa kayak. Ini ada Libra, Aquarius, dan Gemini ada di sini, dan 3 Wands ya. Ini adalah menjauhin ya. Oke. Lebih baik kamu disuruh memikirkan masa depan kamu sendiri, itu jauh lebih worth it, itu jauh lebih penting. Kayak gitu ya. Jauhi orang-orang yang toxic ya. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah kayak gini. Kalau kamu tidak ingin hidup kamu ini kan dimanfaatin oleh orang kayak gini, lebih baik kamu menjaga-jaga jarak dari diri dianya tersebut. Lebih baik ya. Adapun sesuatu di dalam hidup kamu ya, lebih baik kamu pikirkan masa depan kamu sendiri, itu jauh lebih penting. Ini ada Aries ada di sini. Kemudian ada kartu The Hangman ya. Hangman ini kan adalah zodiak Pisces ya. Maaf saya tiba-tiba agak ngeblank gitu kan, karena ini tenggorokan saya ini agak kurang enak ya. The Hangman ini kan antara kamu dengan diri dia, kalau dilanjutkan lagi hubungannya ya, pasti bakalan ngegantung kayak gitu-gitu terus. Ibaratnya orang yang satu ini kan ya, mungkin aja dia itu nggak tahu berubah kayak gitu ya.
Kamu disuruh untuk maklumin aja lah, karena the hangman ini kan ibaratnya melihat segala sesuatu itu dalam keadaan terbalik ya. Melihat sesuatu itu dari cara pandang yang positif kayak atau apa. Cobalah untuk ngerti kenapa dia kayak gitu ya. Mungkin ada yang salah dengan jiwa dia, kayak mindset dia, kayak kenapa dia berubah jadi kayak gitu, kayak atau dia itu seorang yang MKS, kayak masa kecil suram kayak atau kayak gimana. Cobalah untuk ngerti aja deh ya, kenapa dia berbuat kayak gitu ya. Karena mungkin aja ada yang salah di dalam pribadi dan jiwa dia ini, sehingga biasanya orang yang rakus, tamak, dan serakah ya, jiwanya itu ada yang salah. Atau bisa jadi ini orang autis ya. Oke. Ini ada zodiak Pisces ada di sini. Kemudian saya akan tarik lagi kartu berikutnya ya. Queen of Swords, tegas ya. Kamu perlu untuk tegas, perlu untuk menolak. Kalau orang yang satu ini ada tendensi diri dianya ini kan ingin kembali lagi kepada diri kamu, pura-pura minta maaf lagi kepada diri kamu supaya kamu memberikan kesempatan kepada dia lagi ya. Dia ingin menggoda kamu lagi kan untuk mendapatkan kesempatan yang kesekian kalinya, tapi ujung-ujungnya takutnya dianya itu kan mengulangi perbuatan yang sama kayak kemarin-kemarin lagi. Jadi kamu disuruh bersikap yang tegas dikit. Beberapa orang dari diri kamu disuruh tolak aja lah, reject lah ya orang yang satu ini ya. Oke, reject, tolak dengan tegas. Jangan kembali lagi di dalam kehidupan kamunya tersebut. Karena apa ya? Ya, kita ini kan udah pernah sekali jatuh ke lubang yang sama, tidak mau ya jatuh ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya lagi kan. Oke. Kamu disuruh yang cerdas dikit lah ya. Jangan menggunakan perasaan lagi kepada orang yang satu ini. Oke. Lebih baik kamu menggunakan logika kayak atau apa, kayak ini ada Libra ya. Kemudian ya, kita akan tarik lagi kartu berikutnya. Di sini ada kartu apa lagi? Ini ada kartu The Fool, bebaskan diri kamu ya. Move on lah, bebaskan diri kamu dari orang yang satu ini. Cari kebebasan kamu, mulailah lembaran baru di dalam kehidupan kamu ini dengan cara move on. Karena The Fool ini ya, kamu bisa survive ya. Kamu bisa bahagia lagi kembali kalau kamu ini mau move on. Tapi kalau kamu tidak mau move on, selalu teringat-ingat dengan apapun yang dia lakukan kepada diri kamu, maka hidup kamu itu yang akan tersiksa sendiri. Tidak akan merasa kayak bahagia ya. Lebih baik ya, jauhin orang yang satu ini. Cari kebebasan kamu ya. Cari independennya di diri kamu kayak ya. Cari survive-nya atau selamatnya. Utamakan keselamatan untuk diri kamunya tersebut. Ini ada zodiak Aquarius dan Gemini ada di sini ya. Kemudian kita akan lihat ya inisial dari orang tersebut. Inisialnya ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor dari si orang yang bersangkutan ya. Nama panggilan dia juga bisa, atau ya nama kamu yang ketarik di sini inisialnya juga boleh, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi. Oke, ya, kurang 2 kartu lagi. Di sini ada huruf H, R, K, I, D, L, O, K, B ya. Inilah inisial yang ketarik untuk pembacaan kita kali ini, dan saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang telah studi kiranya mensupport dan mendukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, like, komentar yang positif, dan telah melakukan persona reading dengan diri saya ya. Dan bagi teman-teman yang pernah memberikan apresiasi super thanks kepada diri saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih. Doa saya selalu menyertai diri kamu ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.